Dagang apa? Dagang agama. Ini podcast yang berbahaya sekali ya. Ngeri ya. Ngeri. Halo, selamat malam buat semuanya yang masih tetap bergabung bersama saya Adi Kuncoro di podcast Indonesia Merdeka Bekerja. Malam hari ini kita akan ngebahas masalah freelance ya, masih tetap masalah freelance, dan kali ini kita kedatangan seorang sahabat kita, cepu di dunia desain. Beliau ini meniti karir desainernya itu dari awal. Saya tahu persis bagaimana lika-liku kehidupannya, dan sangat menarik untuk kita bahas. Kita langsung ya hadirin teman kita, sahabat kita ini, Wisnu Sin. Siapa nih? Namamu siapa sih, Wis? Boleh walk out? Oh, boleh. Tapi mikrofon tempatkan dulu ya. Kok pertama udah langsung dibilang cepu ya? Cepu ya, di sini. cepu dunia desain ini ya memang. Oke, mau ngebahas apa ini Mas Adi? Perkenalan dulu. Kamu besar di mana? Dulu kecil itu waktu di Bui di mana aja? Bukan ya. Kok gini ya? Kayaknya enggak sesuai ya? Enggak sesuai ekspektasi ya? Gimana dulu? Kecilnya di mana dulu? Coba singkat lah. Ya masih di Indonesia aja. Indonesia. Tapi kamu pernah ngebayangin nggak? Dulu waktu kecil kamu cita-citanya apa loh? Memang kepengen jadi desainer? Enggak, pengen dagang. Dagang? Iya. Iya, pantas sekali. Tanya dong dagang apa gitu. Dagang apa? Dagang agama. Ini podcast yang berbahaya sekali ya. Ngeri ya. Ngeri. Terus waktu kecil kamu benar nggak punya cita-cita apa gitu? Ada sih sebenarnya. Ada, tapi cita-cita orang-orang yang terdidik dalam kulturnya budaya generasi X ya. Enggak, tetap dagang, masih dagang. Bener, serius nih dagang? Iya. Oh ya? Tanya lagi dagang apa gitu. Jangan, nanti ini akan kemana-mana dan kita... Enggak apa-apa. Oh, dagang apa? Dagang satelit. Aduh. Oke, habis itu kamu sekolah di Magelang ya? Iya. Drop out berapa kali? Maksudnya kamu lulus berapa kali? Lulus apa aja? SMP mana, SMA mana? Kemudian kuliahnya S2-nya di mana? Ya pada umumnya aja sih Mas, kayak. Pada umumnya. Iya, enggak, belum yang Belum. Iya. Oke. Nah, Oke, lanjut. Singkat Ya. bae lah, singkat. Oke. Kamu masuk dunia desain, kenalnya desain itu dari siapa? Kalau tahu dunia desain itu YouTube ya pastinya. Nah, zaman itu tuh naiknya konten. Oh sorry, ini nggak kenceng. Kampung desain yang di Kaliabu. Nah itu tertariknya dari situ, terus punya kenalan temen yang dia juga main di situ juga gitu loh. Bukan main di Kaliabu, maksudnya main di suatu platform yang ternyata tuh di suatu kampungnya itu tuh di situ juga gitu. Terus coba gimana? Perlu tag lagi nggak ini? Oh, nggak usah, kita natural ya. Gak apa-apa, kesalahan itu natural aja. Terus tadi sampai mana tadi? di kampung Kaliabu. Ya itu, jadi kenal di platformnya itu gitu, terus kayak dia temen itu, coba lu main di sini gitu. Terus masa kayak gitu bisa dapet duit gitu kan, terus temenku, iki aku baru oleh duit gitu. Ini aku bisa dapet duit gitu. Oke, berarti kamu bukan karena kamu suka gambar, kemudian baru basically gitu. aku emang suka gambar. Emang suka gambar, tapi nggak tahu ada dunia seperti itu. Dan daya tarik pertamamu earning. Yes. Waktu itu kamu dengernya berapa tuh? Yang kamu dengar dari temanmu itu dapat berapa gitu sehingga kamu berminat? Berapa ya? Waktu itu 700 berapa gitu. $700 US Ya, ya. yang ternyata tuh temanku pada waktu itu udah sampai ke level top. Pas dia bilang gitu tuh ternyata udah di top gitu loh. Dia tuh habis menang yang pas waktu itu 700 gitu. 700 tuh, ya itu 700-an sekian lah. Kan nggak pernah pas kan itu ternyata di platformnya itu pasti kan 700 sekian gitu kan. Ya segitu terus. Pada tahun itu kan duit segitu kalau dikursin ke Indonesia, wih duit gede nih. Ya maksudnya lumayan lah, nggak yang gede-gede banget tapi lumayan lah daripada kita kayak Iyalah, daripada yang kerja-kerja ya
Tau lah ya kan. Itu beli promah udah dapat banyak gitu. Mungkin kalau dibagiin ke satu RT bisa sih ya, kayaknya sebulan gitu ya. Oke, terus habis dari situ kamu timbul keinginan untuk belajar. Itu belajarnya prosesnya bagaimana Nu? Apakah kamu pulang terus kamu tetap belajar melalui teman atau belajar lewat tutorial YouTube, video begitu, atau kamu browsing di komunitas? Pertama kali itu dengan ini, idealisnya pada waktu itu kayak menggampangkan gitu kan, yang belum mungkin belum teredukasi gitu, jadi menggampangkan dengan belajarnya YouTube aja bisa gitu, dan bisa beneran. Tapi ternyata itu kan di dalamnya nggak seperti itu juga, yang pada waktu itu ternyata cuma ya emang kalau mungkin kan bahasanya itu menang kan, karena itu kayak bentuknya kan suatu lomba gitu, menang gitu, menang itu kan lebih ke kayak untung aja gitu, bukan secara untung-untungan ya. Untung-untungan, bukan yang kayak by effort gitu loh. Oke, tahu ya kan? Kayak gitu juga terus habis. Berarti ini kontes ya? Iya, lebih ke kontes gitu. Jadi setelah itu kan kayak makin bersemangat tuh. Wih, beneran bisa dan dapat duit juga gitu kan. Tapi kok setelah itu kayak dalam kurun waktu yang berapa lama itu nggak terjadi lagi hal itu. Maksudnya kamu udah pernah menang? Udah pernah menang. Kemudian kamu menang, kemudian dalam jangka waktu tertentu udah? Kok enggak lagi gitu kan? Ini apa yang akunya yang salah atau apa? Emang sulit gitu kan? Berarti kan opsinya cuma itu, akunya nggak bisa atau emang kontesnya sulit, lombanya sulit gitu. Nah dari situ mulai nyari tahu lagi. Ternyata ada apa yang namanya grup-grupnya kayak komunitasnya itu, terus ikut gitu di situ dan mulai tanya-tanya gitu, terus ya mulai berkomunikasi, akhirnya mulai sedikit teredukasi. Ternyata itu di dunia desain itu enggak serta-merta gambar kamu submit menang dapat duit seperti itu gitu. Ternyata ada hal-hal lain yang bisa membuat kamu tuh lebih lebih proper gitu. Kayak ternyata ada aspek-aspek lain, contohnya itu mungkin komunikasi, dan terlepas dari ini ya desainnya itu sendiri, ternyata itu kan ada yang namanya ya kayak komunikasi, terus apa lagi ya, menentukan mana yang tepat gitu. Dalam artian itu kayak kita itu stylenya kemana, kita tuh harus mengenali juga gitu loh, nggak bisa dengan yang kita itu mungkin dengan gayanya vintage kok makso di gaya yang mungkin modern karena tertarik di nominal price-nya yang gede, award-nya yang gede gitu. Ternyata nggak bisa seperti itu juga. Ya, kalau aku sih biasanya ya aku membaginya itu secara mudah itu antara teknis dan non teknis. Secara teknis itu bisa dipelajari di YouTube, banyak tutorialnya banyak. Tapi non teknisnya itu yang begitu nggak semua orang ada sharingnya di tentang non teknis. Bagaimana kamu menghadapi ketika misalnya kau punya masalah dengan klienmu, bagaimana ketika kamu nggak menang selama berapa bulan, terus bagaimana apa yang harus kamu lakukan, terus mengelola rasa perasaan mood, bagaimana membangkitkan semangat yang lagi ngedrop misalnya. Itu kan nggak banyak dibahas, tapi kita bisa peroleh pengalaman itu dari lamanya jam terbang ya. Terbang. Kemudian kalau beruntung ketika kita punya circle yang mendukung, yang memang sudah lama di dunia itu, bisa sharing tentang hal-hal seperti itu. Kamu sendiri gimana Nu? Kalau tentang non teknis sendiri kamu perasaan gimana Nu? Kamu mengelolanya misalnya ketika waktu kamu ceritakan tadi berapa lama akhirnya nggak dapat project. Kamu buat semangatnya lagi terus gimana? Apakah kamu kemudian main ke tempat teman, kemudian ada lihat lagi, oh dia tetap bisa menghasilkan, ternyata dia bisa menghasilkan sementara aku belum, berarti ada sesuatu yang harus ku kejar, atau mungkin mengasah gergaji beratnya gitu loh. Kalau aku pribadi ya, jadi ngumpulin berapa kayak ya intinya kita lebih kalau orang bilang tuh ngosongin gelas. Jadi dengan meskipun ya apa
kita punya idealis tapi kosongin aja dulu gitu. Lu yang butuh ilmu kok, lu kosongin aja dulu. Nah, jadi benar. waktu itu gue mikirnya tuh kayak gitu. Udah, mau dia katakan mungkin setiap bulannya itu earningnya masih di bawah, tapi nggak apa-apa, ini namanya juga sharing gitu loh. Tapi aku salut sama kamu. Kamu tuh apa ya? Semangatmu bagus loh. Walaupun kalau kamu chattingan sama aku curhat soal promah-promah itu yang kita guyonan internal nih soal anak kos. Itu nggak guyon. Oh, itu nggak guyon. Itu nggak guyon. Itu kenyataannya. Itu nyata. Aku kira-kira itu bener-beneran loh. Jadi bedain ya yang mana yang guyon sama mulai belajar ya. Itu sampai segitunya ya. Iya, jadi. Tapi aku salut loh. Kamu dengan masalah seperti itu, kamu masih tetap bertahan di sini dan kamu bisa buktikan sampai sekarang. Kamu udah berapa tahun totalnya sampai sekarang? Kayaknya gua tuh masuk ke mulai dunia seperti ini, dunia freelance. Dari awal ya, dari starting dari awal. Kalau enggak 2016 akhir, 2017-an awal. Kan itu berarti awal kita kenal juga kan itu kan. Itu bener-bener pas aku ke tempat Mas Adi itu memang bener-bener nol gitu loh, kayak orang nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi, tapi kamu udah ngontes dah pernah dapat? Pernah menang sekali doang dan setelah itu kayaknya gue peceklik sekitar berapa ya? 6 bulan lebih Mas kayaknya. Baru bis itu bisa lagi gitu. Ada faktor-faktor eksternal yang nggak aku ketahui, yang nggak bisa didapat dari ya kalau cuma yang tutorial YouTube itu tuh nggak dapat. Itu persepsi gue gitu loh. Oke. Ini dunia kontes ya? Iya. Tapi setelah itu kamu kan, aku tahu sendiri kamu shifting ke Fiverr ya? Iya. Kalau di Fiverr gimana tuh? Kamu pertimbangannya apakah sekedar hanya ingin mencoba? Ataukah kamu juga lihat earning dari yang lain, atau ternyata lebih prospektif untuk jangka panjang daripada yang kontes? Atau bagaimana kamu terjerumusnya di dunia, tanda kutip di dunia Fiverr itu? Waktu itu tuh startingnya itu iseng. Pertama kali iseng, jujur itu iseng terus nyoba itu kurun waktu sekian itu nggak dapat bayar sama sekali, sampai akhirnya apaan lah ini udah waktu itu kan karena Fiverr itu terkenalnya $5 ya, $5 itu kan dikit banget jadi kayak skeptisku itu nyepelein, waduh udah $5, terus apa susahnya seperti ini. Waktu itu aku ngerasain susah banget gitu loh nyari bayar itu. Pernah dapat sekali yang yang udah tutup akun gitu, dapat sekali itu. Awalnya minta ampun kayak gila ini cuma buat duit segini, effortnya segede ini gitu. Enggak ini buat aku tuh kayak lewat aja lah gitu lah, skip aja dulu gitu. Terus seiring waktu itu mulai nih teman-teman itu kok rame ngobrolin di Fiverr itu kok dapatnya bisa gede-gede. Itu waktu itu di acara ini SCM Semarang Creator Meet Up itu yang pada waktu itu yang datang itu Mas Teguh itu yang waktu itu gue diliatin di HP-nya nih yang dia dapat waktu itu tuh rejectannya doang itu sekian, sebut aku lupa nominal tepatnya tapi 4 digit. 4 digit ya? Yang di reject doang. Setahuku ya, sepengetahuan seingatku kalau nggak salah itu segitu. Jadi yang di project yang ditolak aja segini gedenya gitu, terus yang dapatnya berapa ya, mungkin karena privasi juga ya tau lah kalau misalkan yang di rejectnya segitu terus yang didapat seberapa gitu loh. Nah dari situ kan mulai tertarik lagi, bener nggak sih nih platform tuh bisa dapat cuan segede itu ya, menurutku gede ini. Ya itu tetap besar ya, karena itu tetap besar. Tergantung ketika di suatu kolam itu kita jadi ikan sebesar apa. Nah, di situ kita bisa menghasilkan seberapa besar ya, seberapa besar kita jadi ikan, berapa produknya kita, berapa kita ingin terbukanya mulut kita seberapa besar itu menentukan. Kemudian kalau di Fiverr itu seninya gimana No? Seninya itu kita kan harus bersaing dengan gini. Di Fiverr itu kalau menurutku ya udah bisa dibilang enggak, kalau semi freelance sudahan.
udah dibilang semi. Kalau yang kayak yang lomba gitu, kita ikut lomba itu kan kita ini ya apa kayak bisa dikatakan itu pure freelance kan. Nah, kalau yang si Fiverr ini tuh enggak, soalnya kita harus bener-bener maintenance. Ya nggak tahu ya apa tanda kutip maksudnya apa sih si freelance itu diartikannya seperti apa itu kan banyak ya orang mengartikan ya apa maknanya bisa jadi luas. Nah tapi kalau menurut pemahamanku jadi kayak enggak freelance murni, jadi semi, karena terus kita bener-bener mantengin loh. Jadi itu kita tuh mantengin kayak yang namanya kan banyak di situ ada beberapa aspek penilaian supaya kita tetap bisa bertahan. Itu kalau nggak salah itu ada inbox response rate, inbox order apa ya, inbox message apa gitu, terus completion rate, terus rate apa gitu, aku agak lupa. Pokoknya kalau nggak salah tuh dulu 3, sekarang jadi ada 4. Yang dulunya itu nggak ada yang jadi kalau yang balas pesan itu kan masuknya inbox. Nah, sedangkan kalau yang udah pesanan orang itu udah jadi order itu nanti pesannya tuh sekarang udah dikolomin lagi gitu loh. Jadi beda. Jadi sekarang ada 4 penilaiannya. Nah itu harus bener-bener dijaga, kalau kita telat itu langsung turun. Jadi kayak aktual gitu loh. Kalau gitu kayak ini ya, kayak harus jagain tuyul ya, harus seperti. Iya, pada waktu itu emang aku ngerasain gitu mas, serius. Jadi kayak gini, kalau dibilang freelance kok aku kayak nggak punya waktu. Tapi klienmu banyak kan orang apa itu, Eropa. Kan gini, kalau misalnya itu Eropa kan jam kerjanya kan berbeda dengan kita kan. Otomatis kita jadi mungkin 80% US ya. 80% US baru mungkin 20. Berarti kan 12 jam itu ya. 20% sisanya itu menyebar lah menyebar dari Eropa. Pola hidup gimana kalau pakai Fiverr? Kamu lebih banyak begadangnya di malam hari ya kerjanya? Kalau tetap siang tetap bisa. Kalau aku pada waktu itu jadi lebih ya kalau begadang ya, tapi karena sering molor, aku pada waktu itu tuh dapatnya itu lebih seringnya itu masuk di antara jam subuh sampai mungkin jam 8, jam 9, jam 10. Orderan mulai masuk jam-jam segitu ya? Ya konversi jadi order, paham nggak? Jadi kita tuh kadang dapat pesan itu mulai dari kadang itu jam habis jam 8, jam 9 itu mulai dapat pesan. Tapi kadang itu nanti si calon bayar belum jadi bayar itu balas pesan lagi itu 2 jam lagi. 3 jam lagi. Dan selama itu kamu nunggu? Nah selama itu nunggu sambil ngerjain mungkin beberapa order dari project-project sebelumnya atau ya revisi-revisi dari project sebelumnya yang udah masuk gitu. Jadi kayak mantengin, bener-bener kayak mantengin gitu. Oke. Tapi kan di Fiverr itu ya, kebanyakan kalau orang pemula itu kan mereka curhatannya kan di bagaimana cara dapatin order tuh. Iya. Kan ada trik juga yang saling beli gigs waktu itu ya. Ya mau nggak mau kita terjun di dunia seperti itu ya, kalau memang harus ada jalan khusus itu nggak bisa kita pungkiri. Kalau kita ikut di jalan yang natural atau organik begitu kan memang ya mungkin bisa lama atau ya untung-untungan lah, tapi harus ada effort seperti itu. Apakah itu cara seperti itu pernah kamu praktekin dan bisa bekerja nggak sih? Jujur pernah nyoba dan it works. Bekerja ya? Dan ini bekerja. Dan itu rahasia umum kan? Memang seperti itu kan? Iya, tapi itu ya pasti ada resikonya, itu pastilah. Pasti ada. Nggak mungkin mau bilang nggak ada, pasti ada. Dan persaingannya di Fiverr itu sengit juga ya dunia. Aku lihat gignya setiap orang itu setiap dengan karyanya yang bagus-bagus. Kemudian bagaimana mereka menawarkan harga, entah tadi di bundling sama misalnya logo harus sama desain apa, kartu nama atau segala macam. Itu cara menyiasatnya gimana kamu? Menawarkan dirimu itu gimana? Kalau aku lebih pada ini. Menawarkan jasamu. Jadi ada beberapa itu yang konversinya itu dapat dari beberapa portofolioku di
beberapa situs gitu. Jadi kayak Dribbble, terus kayak Instagram itu juga beberapa kali itu. Jadi dia ngelihat, terus aku nyantumin apa kayak link gitu kan, ngedirect gitu, terus ya tinggal kita pinter-pinteran inilah ngobrol supaya si calon buyer ini yang dari tanya-tanya ini konversi jadi order beneran gitu loh. Oh, ya. Gitu. Pernah nggak kena refund Run, sama apa ya? Cukup sering. Alasannya biasanya apa? Komunikasi atau miskomunikasi, bukan komunikasi tapi miskomunikasi. Jadi kadang ada yang tiba-tiba itu order tanpa chat dulu, yang dia itu cuma mungkin ya karena kalau yang aku ini nggak matok harganya terlalu tinggi, jadi mungkin itu persepsi si calon buyer ini namanya desainer pasti bisa semuanya. Pada umumnya gitu ngerjain gini-gini tuh bisa. Dikasih kerjaan lah yang di luar kemampuan gitu, di luar job desk gitu kan. Gila ini ngerjain apa gitu kan. Kadang ada juga yang ngasih brief nggak jelas gitu kan. Kita kan juga sebagai desainernya juga gitu. Udahlah kirim apa gitu, kirim file dulu yang mungkin bakalan direview terus ngasih feedback. Ternyata dia nggak ngasih feedback yang sesuai kita harapin, dalam artian loh kok kamu ngirimnya seperti ini gitu, dalam bahasa mereka ya. Intinya tuh seperti kok kirimnya seperti ini, aku kan mintanya seperti ini loh. Kamu juga melakukan order nggak sesuai dengan portofolio yang ada pada gig saya gitu kan. Nah, oh ya udah kalau misalkan kamu nggak bisa ngerjain, kembalikan saja ininya apa duitnya gitu. Lebih takut di rating jelek daripada takut bayarannya tuh? Sama sih ya. Sama. Kalau aku soalnya gini, di Fiverr itu kita kena refund itu juga mempengaruhi performa. Oh ya? Oh iya benar-benar. Rating buruk juga mempengaruhi performa. Jadi kita harus mempertahankan supaya ya kalau bisa perfect terus gitu. Terus, iya. Sebenarnya sama. Jadi refund itu juga, cancel juga. Kalau ini nih, order yang paling konyol yang pernah kamu terima apa? Misalnya cuma mengganti warna atau apa gitu? Cukup sering. Iya. Ya menurutku nggak konyol sih. Nggak konyol, cuma nggak konyol. sepele ya, sederhana ya. Karena kita terbiasa. Terbiasa ya benar. Mungkin bagi mereka mau pusing orang juga lain ya? buka aplikasinya doang aja mungkin nggak bisa, iya. karena mungkin bukan bidangnya kan. Ya. Pernah kayak apa? Kasus yang pernah kamu tangani ya, Bang? Ya cuma mungkin ganti warna yang sebelumnya kerjaan udah dikirim udah jadi, minta ganti warna, terus kadang cuma minta size-nya digedein, terus cuma yang di mungkin teksnya diubah atau apa ya, hal-hal sepele yang versiku lah. Ya. Menurutku itu sepele gitu. Tapi pernah dapat juga order yang rumit, tingkat kerumitannya lumayan gitu? Yang akhirnya kamu nggak selesain? Nggak bisa kamu selesain? Buka aib ini. Ini buka aib. Nggak mau terlalu ini ya, biar nggak terlalu kenceng banget ya obrolannya. Cukup sering ya. Ya yang pada akhirnya juga kalau aku opsinya gini, kalau nggak bisa tak kerjain, aku minta tolong ke customer service buat cancel aja. Karena ini spend time terlalu banyak. Terlalu banyak ya, menghabiskan waktu gitu. Bisa ngerjain hal lain, jadi fokusnya ke sini doang. Iya. Ini terlalu rewel juga gitu kan. Tapi di Fiverr itu aku lihat untuk anak freelance itu mereka kreativitas tuh begitu ini ya, begitu apa ya, luas dan unik. Karena kan ada kan yang orang aku akan melakukan video selamat ulang tahun, terus menari-nari, joget-joget, gak jelas gitu. Pakai tulisan gak jelas ya. Ada kan seperti itu? Kalau nggak salah itu ngedoain aja ada loh. Ada. Serius. Kalau nggak percaya bisa di searching. Berapa? Ngedoain. Berapa? Aku pernah lihat itu. Ini berapa tuh maksudnya nominal harga? Nominal harganya. Starting 20 apa ya waktu itu aku lihat sampai berapa ratus 20, gitu. 20 US ya. Iya. Untuk sebuah doa ya. Iya. Dan itu pakai durasi loh. Aku pada waktu itu lihatnya durasi. Oh iya. Jadi 1 menit itu berapa, nanti kita pakai paket yang berapa menit itu berapa. Jadi ada kelipatan, multiplingnya. Jadi di Fiverr itu nggak mesti desainer ya? Nggak mesti. Emang sudah mulai meluas ya? Sebenarnya kan
ya freelance gitu. Iya. Tapi Ajang kreativitas bener-bener Iya. orang yang punya kreativitas yang. Tapi ya itu kalau yang tadi kalau sudut pandangku sendiri udah jadi semi. Soalnya kita kalau dibilang kan freelance itu terkenalnya dengan ini ya Kebebasan waktu. kebebasan waktu, ruang bekerja bisa di mana saja. Enggak. Kenyataannya enggak. Karena itu harus ada bisa maintenance ini itu walaupun di beberapa kasus itu ada inilah beberapa role model yang bisa menerapkan suatu sistem yang dia benar-benar bisa jadi freelance gitu, jadi dia bebas waktunya, jadi dia mungkin bisa nge-build si dia punya akun sampai dia akhirnya bisa mungkin ordernya udah ini ya apa sampai bludak bahasanya itu saking banyaknya Bahasa Belanda itu ya. ya nggak bisa ngehandle. Akhirnya dia hiring sana hiring sini Nah itu kan memang ada yang bentuk tim kan tuh. Akhirnya karena ordernya begitu banyak dan dia sayang jika ini harus di cancel. Iya. Yang bentuk tim. Kalau yang anak-anak yang bentuk tim begitu kamu kenal juga banyak orang yang kenal. Ada beberapa yang kenal. Dan timnya sudah sampai besar ya. Iya. Besar lah ya. Kalau timnya jadi semacam pegawai juga ya, No. Jadi kayak dia punya jam kerja juga ya ritmenya ya. Aku punya beberapa kenalan tuh sistemnya itu ada yang seperti itu. Ada yang per project. Ada yang per project dan aku juga pernah ikut yang per project juga pernah ikut. Maksudnya bantuin juga yang kayak udah kayak lu apa mau ngerjain sebanyak apa juga digajinya karena udah dibicarain dari awal gitu loh. Kesepakatan ya. Kesepakatan dari awal segitu gitu. Mau sepi juga segitu, mau banyak juga segitu. Tapi biasanya kalau banyak tetap ada bonus tapi kalau aku pribadi lebih asik yang apa per project. Ya meskipun kalau per project ya harus ya deh sih menyesuaikan lah ya karena kan kadang ada yang tiba-tiba dadakan minta revisi, kadang ada yang tiba-tiba dadakan ada kan di Fiverr itu menyediakan fitur fast track. Bukan fast track tapi fast delivery. Oh iya. Jadi kayak yang 1 kali 24 jam bahkan kurang. Jadi kita benar-benar harus. Jadi misalkan kita Mas Adi si pemilik akun nih, jadi menyediakan jasanya yang I will design your business card less than 6 hour misalkan. Ya udah berarti kan lu dapat calling, udah kerjain karena tanggung jawabmu gitu kan. Karena udah deal-dealan gitu. Ini harus dikirim sebelum jam ini gitu. Ya. Ya itulah dinamikanya dunia Fiverr ya. Tapi menarik juga loh. Pengalamanmu di Fiverr itu ini ya. Gemblenganya ya. Disclaimer cuma sebatas pengetahuanku ya, bukan yang mungkin ada yang bisa menjelaskannya lebih dalam dan lebih detail gitu. Bisa komen. Subscribe dulu ya tapi. Itu cuma ya itu disclaimer cuma sebatas pengetahuanku dan dari pengalaman yang aku jalan itu seperti itu garis besarnya yang bisa aku sampaikan. Oke. Kalau pajaknya sendiri di Fiverr itu berapa no? Pajaknya kan dia kan tetap sudah walaupun dia mungkin pertanyaan bakar duit tapi kayaknya udah enggak ya. Dia udah mulai ada aturan pajaknya. Setahuku itu kita pakai nominal yang paling kecil. Ya, oke. Untuk ya aku nggak bisa ini agak lemah untuk hitung-hitungan itu. Jadi persenannya itu gini. Setahuku itu kalau dari buyer, misalkan sebagai seller nih, aku seller menempatkan diri sebagai seller. Seller itu desainernya ya. Nah, seller itu pasang harga misalkan $5. $5. Nah si buyer itu Mas buyer misalkan taruh kata Mas Hadi, itu mau beli jasaku, itu yang harus dibayarkan ke Mas Adi itu $7 nominalnya. $7. Iya. Okay. Nah, sedangkan nanti setelah project komplit, jadi kerjaan selesai, udah dikirim gitu. Dapatnya itu si desainer itu ada potongan lagi, jadi cuma nerima sekitar $4 ya berarti. $4. Jadi tertiranya $5. Tertera 5. Tapi dapatnya $4. Aku dapatnya 4. Bersihnya 4. Maksudnya masuk ke ini ya. Saldo si di ininya 4. Nah, si Mas Adi pas bayar 7. Itu
sepengetahuanku pada Segitu. waktu itu segitu. Aku nggak tahu kalau ada Kalau sekarang 5 ada kenaikan lagi. 5 kepotong jadi 4 kan berarti 20% ya. 5 dari 4 ya 20. Kayak mitra dong, mitra hijau dong itu. Nggak mitra merah. Oh enggak mitra. Mitra merah malah bisa ini loh negosiasi loh. Negosiasi. Bisa negosiasi. Tapi terakhir ini ada ya. penurunan katanya dari pemerintahan negeri Konoha, jadi agak berkurang Bukan potongannya. tergantung. Oh tergantung ya. Tergantung circle-nya kan. Tergantung circle-nya. Iya iya Gitu. iya. Jadi apa kapasitas kita bernegosiasi itu circle-nya tuh ada di sebelah mana, kubu mana. Oh iya. Tendensinya itu kemana gitu loh. Gitu. Tendensi ke mamalia atau tendensi ke unggas, Oh, iya iya, kan? iya. Atau ke bonsai ya. Oh iya bisa, bonsai. iya. Sudah kayaknya kita next aja. Ngerokok dulu bisa ya? Oh boleh iya, boleh. iya, Bebas di sini. Merdeka kan namanya merdeka. Mas Iya. sudah merdeka. Katanya. Iya. Kemudian ini loh. Berarti kan dari 7 terima 4 berarti kepotong 3 kan masuk di Fiverr ya. Iya kan? Iya. Iya kan? Harusnya gitu ya. Iya. Aku nggak tahu sih, soalnya kan itu kayak tax. Nggak tahu si Fiverr-nya itu juga mungkin langsung auto dibayarkan kemana, nggak tahu. Cuma nominal angka-angkanya itu segitu. Sistem pembayarannya gimana sih Nu? Kalau kamu dapat dari Fiverr kemudian dapat dolarnya langsung dimasuk rekening atau tetap Nggak, ke PayPal? masih nunggu revenue dulu. Revenue apa sih itu? Bentar. Nggak, tetap ada pihak ketiga PayPal atau Payoneer? Ada poolnya gitu. Jadi gini, setelah si kerjaan kita selesai itu si dana itu di hold dulu 2 minggu baru bisa rilis. Oh gitu. Jadi Dia masukkan dulu ke ini ya, apa Kayak deposito, saldonya dia, deposito biar depositnya. ada bunganya terus dia iya bisa duitnya diputer-puterin dulu ya kan, investasi sana sini dulu gitu. Mirip ya. mirip ya. Enggak, terus apakah dia ke PayPal dulu pihak ketiga atau Payoneer atau langsung ke rekening sih? Tetap bisa pakai PayPal, bisa pakai Payoneer. Oh ya? Iya, baru konversi lagi ke bank kita, bank lokal gitu. Kalau PayPal-nya diblokir sama negara yang bersangkutan? Emang pernah? Kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah dong. Aduh, negeri kita kan beda. Iya, kita kan ngomongin bercanda. Negerinya yang suka bercanda kan. Iya, kalau negeri kita mah Adil rakyat dan makmur. Katanya, ya kan. Oke, kita next aja. Selanjutnya kalau yang ketika kamu withdraw, ada potongan lagi nggak? Jangan sampai kayak ini lagi Go Green. Nggak ada dong. Nggak ada lagi. Harusnya. Karena kok Go Green ada potongan ya? Nggak tahu ya, mungkin kan itu tendensi ke suatu produksi peternakan mamalia, ya kan? Bisa loh. Mungkin dananya buat ini, bikin peternakan mamalia, Oh, iya. kan supaya lebih banyak, jadi bisa lebih ini kan ekspansi. Jar, tolong tukang bakso dicek ada tukang bakso. Oke, habis itu kan oke lah dengan dunia Fiverr kamu udah selesai. Terakhir ini katanya kan Fiverr agak ini ya, ada kayak semacam peraturan yang berubah. Bisa kamu terangin itu yang sejauh kamu tahu perubahannya itu di mana aja? Karena kan ada yang mengeluh tentang sepinya order segala macam. Ataukah itu cuma imbas dari dinamikanya beberapa pesaing-pesaingnya dia dalam bisnis model yang lain seperti Canva dan lain-lain? Kalau kita ngobrolin itu terlepas dari logaritma, katanya itu ini kan logaritma itu katanya ada kayak rolling gitu loh. Oke, ya, hampir semuanya seperti itu. Ya, jadi kayak ada rolling YouTube yang juga begitu ya. mungkin ini udah di page 1 itu nanti mungkin dikasih di page 2, page 3 atau mungkin seterusnya gitu. Nah, emang ada, dan mungkin karena pada waktu itu ini ya ada kan ini pemberitaan dari suatu negeri yang ya gembar-gembor kerja freelance tapi nggak pernah memfasilitasi dengan baik. Oh iya, adakah? Nggak ada dong. Oh, nggak kan ada, barusan aku kesurupan. Ya terus. Oke. Barusan kan nggak tahu kodam dari mana gitu masuk, terus aku nyeletuk gitu aja gitu. Oke. Nah itu terus banyak kan, jadi tiba-tiba ada crowded nih yang masuk ke situ dengan
mungkin belum teredukasi cukup baik. Jadi comot sana comot sini. Apanya tuh? Paham nggak? Mungkin ininya portofolionya yang di display gitu loh. Tapi kan tetap ada sanksinya kalau ketahuan kan. Iya. Waktu itu emang ada, emang berasa gitu. Tapi kan dengan seperti itu jadi mungkin menyebabkan si yang mungkin ya ini yang aku rasain faktor sepinya itu karena aku juga mengalami beberapa kali itu di seperti itu kan, skenario seperti itu. Jadi mungkin si buyer ini bingung, loh ini yang bener yang mana kok aku dari si ini gambarnya sama gitu. Jadi aku tahu itu gara-gara si calon buyer itu ngecat dulu. Terus pas aku cek bener-bener comot portofolio, udah langsung pasang gitu. Bukan yang ATM ya. Bukan yang ATM bener-bener kayak copy paste ya. Bener-bener bukan copy paste, save, upload. Enggak. Iya. Bener-bener kayak lu ngambil, udah. Dan kayak lu ngedisclaim itu karya lu bisa ngerjain seperti itu. Bayangin ada mungkin dalam satu page itu berapa karya lu yang sama. Tapi sanksinya kan ya berat kan langsung di. Iya, memang iya karena itu crowded yang mungkin belum cukup teredukasi atau bahkan belum teredukasi sama sekali yang cuma ngejar ininya. Earning ya. Bukan earning sih mungkin waktu itu euforianya gitu loh, berita yang digembar-gemborin. Itu kebanyakan anak-anak mana? Orang-orang mana nih? Itu lebih banyaknya itu sebenarnya orang kita banyak sih mas. Orang kita juga banyak. Orang kita nggak bisa dipungkiri banyak. Tapi di Fiverr itu rata-rata Asia ya ya. Nah, kalau yang dulu itu sering diobrolin itu ini diibaratin itu PBSI. Ya. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India dan emang berapa kali juga aku juga ngalami dari beberapa negara itu tuh asal comot juga dan beberapa teman-teman juga itu mengalami hal yang sama dia pakai portofolio temen gitu kan. Bener-bener langsung dia bikin gigs gitu. Menawarkan jasa yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi kualitasnya pas begitu deliver beda. Sangat berbeda. Beda umum ya. Kalau beda kan karena proyeknya pasti berbeda. Ya. Kualitasnya yang sangat di bawah standar dan itu bener-bener mengganggu. Jadi memang masih barbar ya karena aturan standar etik sama mungkin. Tapi kalau begitu dilaporkan itu tetap kena sanksi kan? Atau langsung emang sebenarnya si Fiverr pasti kan memfasilitasi juga ada yang namanya customer service. Dan sebenarnya bagusnya itu menurut pengalamanku mereka cukup responsif dalam menanggapi. Dan enggak ditolerir ya hal seperti itu. Enggak ditolerir sama sekali. Jadi aku beberapa kali itu misalkan kedapatan misalkan pas nemu gitu kan atau ada pas bayar itu tanya gitu, oh kok persis gitu kan, terus langsung nih kan emang bisa kita lapor ke customer service, langsung emang ada tindakan mungkin 1 kali 24 jam itu langsung hilang sebenarnya. Ya. Itu nggak peduli lu dari negara mana, sama aja sebenarnya. Cuma kan annoyingnya itu jadi yang harusnya mungkin itu tuh kita tuh berada di patch mungkin depan karena emang nggak dipungkiri kita berada di patch mana itu mempengaruhi bakal terjadi konversi atau enggak. Ya benar. Oke. Iya. Kamu jadi di Fiverr itu sampai berapa lama nu? Sampai 1 tahun ada? Maksudnya tuh gimana? Jadi itu gimana? Maksudnya kamu kan kamu kemudian fokus pure ke Fiverr kan? Itu mungkin hampir starting dari awal sampai bisa ya sampai nyemplung bener gitu. 1 tahun kali, 1 tahun mungkin lebih dikit. Kan sekarang masih. Masih dan ya masih. Meskipun ya fluktuatif ya yang namanya. Ya. Gimana kamu melihat Fiverr di masa depan? Apakah itu sebagai batu loncatan ataukah mungkin masih prospektif ataukah mungkin saat ini dengan dinamika pasar yang kemudian ada pesaing seperti bukan bisnis model yang baru seperti Canva yang tadi aku ceritain tadi loh. Itu pandanganmu gimana ke depannya? Iya, tetap bertahan. Menurutku bertahan. Tetap karena dia unik ya. Tergantung kitanya juga mau beradaptasi atau enggak. Yeah. Jadi beradaptasi itu
nggak melulu terus kita itu nggak salah juga idealis kalau emang lu udah punya segmen pasarmu juga. Cuma perut kan bisa lapar ya. Iya. Ya itu benar. Jadi harus ya tetap belajar lah, mungkin lebih bisa mengamati pasar, butuhnya tuh seperti apa, jadi kita tetap berkembang gitu, nggak yang statis di situ terus gitu kan, yang namanya ya karena kita sekarang berkecimpungnya di dunia desain itu kan ini ya selalu berotasi. Yang kemarin udah nggak laku, mungkin sekian tahun ke depan bisa jadi rame lagi. Yang tahun ini sekarang ramenya kayak gini, tahun depan bisa ganti. Nah kita kan tetap harus bisa beradaptasi sama itu gitu. Ya. Menurutku bagusnya itu kenapa kok tetap bisa beradaptasi dan mungkin bertahan dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama ya, karena mungkin dengan kalau Mas Adi tuh tadi ngomongnya itu bisa digantikan dengan beberapa apa tadi? Ya. Katanya platform atau bisnis model yang baru seperti Canva itu kan setiap orang yang tidak jadi bukan desainer pun akhirnya bisa mendesain sesuatu, dipermudah. Memang ya, tapi untuk yang berkualitas itu memang harus pada ininya orangnya gitu loh. Kalau kamu pengen yang berkualitas ya lu cari orang yang berkompeten di situ untuk ngerjain itu. Jadi pakai rasa itu. Yang nggak bisa, artificial intelligence itu yang nggak bisa kan rasa. Jadi kebutuhan sebenarnya itu seperti apa, sedangkan customer itu kadang senengnya seperti apa. Aku seneng seperti ini, aku suka seperti ini. Tapi karena kita itu kadang kan pengen mengedukasi, lu tuh butuhnya tuh sebenarnya ini. Kayak gitu tuh kayaknya nggak cocok buat bisnismu gitu. Tapi ya itu kadang kita tetap berkompromi dengan yang namanya perut ya. Promak terus kan sakit ya. Harus ada isinya dong. Iya. Sekali-kali kan harus pisang rebus 2 gitu sama bakso. Iya. Ting 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 ting. Harus makan kayak gitu juga, nggak melulu harus obat-obatan. Ngeri ya kan obat-obatan terus tuh. Oke Nu. Iya, gimana Mas Adi? Lanjut lagi ya? Lanjut ya. Oke. Terus ini udah ya bahasnya ya. Sekarang kalau kita coba kasih keluar lah percakapan ini. Untuk orang Indonesia sendiri gimana Nu? Kalau kita kan juga masuknya ke freelance ya tepannya di Fiverr itu. Kamu sendiri kalau lihat iklimnya di Indonesia, anak-anak freelance itu sudah pada didukung sama pemerintah atau maksudnya gimana? Udah didukung sama pemerintah? Atau perspektifku masih jujur belum. Bahkan diperhatikan belum atau udah? Diperhatikan duitnya doang. Duitnya doang. Selama ini kamu bayar pajak kan? Harusnya sih bayar ya, karena kan setiap kita konversi itu langsung ya. Iya nggak sih? Langsung. Iya nggak sih? Itu termasuk bayar pajak nggak sih? Konversi kemana ya? Ke bank lokal. Ke bank lokal ya. Itu termasuk enggak? Mungkin, tapi aku nggak tahu aturan terbaru yang katanya kalau penghasilan kita di bawah nominal sekian itu kita nggak ditarik pajak. Ya. Berarti masih bayar pajak. Kayak bayar pajak pun pajaknya double ya Nu. Ketika kerjaan kita di sana dipajaknya sama, dipotong. Bahkan kalau di perusahaan tertentu tuh masih ada yang bayar US tax pay ya. Iya. Iya, tax pay ya apa? Iya, jadi kayak aku kayak pajaknya. Iya, jadi kita ikut pajak sana gitu. Ikut pajak sana ya. Pas apa itu namanya? Jadi kita kayak dikasih PDF gitu, suruh baca gitu. Kamu berada di teritori ini, terus ikut teksnya yang sini gitu. Jadi langsung nanti kena potongan sekian gitu. Iya. Jadi kita udah potong sana, potong sini gitu. Nggak banyak sebenarnya duitnya freelance tuh. Ya. Harapanmu apa Nu sama negara? Apakah kamu dapat subsidi 600.000 tiap bulan sehingga kamu nggak usah freelance? Gimana ya, ngobrolin itu agak serem ya. Agak serem ya, jangan ya.
Bisa ada Glock bermain ya di sana. Apa? Apa? Oh, Glock itu habis kita makan. Glak iya, gitu ya. Suara minum ya. Suara minum. Ngeri di sini tuh. Ini Magelang loh. Oh, ini di Magelang. Oh iya, ini Magelang. Magelang. Kandang mamalia bukan ya? Aduh. TKP. 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 TKP apa itu? Ini apa namanya? Grebek getuk. TKP grebek getuk. Benar sekali. Kamu menyelamatkan saya. Untung responsif ya. Iya. TikToknya main ya. Oke. Tadi yuk lanjut asik nih. Kita kalau terlalu lama ini kita guyonan internal jadinya melebar ini. Gak apa-apa, asikin aja. Gitu. Kalau karakter orang Indonesia yang didesain itu kamu harapannya apa sih kalau orang mau terjun ke dunia Fiverr sekarang loh? Dengan kondisi sekarang kan berbeda dengan kondisi ketika kamu terjun di awal dong. Ya siap mental aja lah, jelas siap mental itu pasti. Soalnya kan apa yang kita upayakan nggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Itu dari segi ini ya, dari non teknis ya. Kalau dari segi teknis misalnya, bisa nggak sih orang tuh di Fiverr itu kemudian kamu kasih usul saran atau apa yang seperti yang tadi dibilangin, ucapan selamat ulang tahun dari negaranya. Mungkin aku mau ngucapin, dia buka jasa ngucapin selamat ulang tahun tapi dia manjat di puncak menaranya Borobudur gitu kan. Sekarang mahal kan puncak menaranya, masuk berapa 1,5 ya kayaknya sekarang masuk Borobudur ya. Mahal kan? Oh iya, baru kan? Inget gue ada berita kayak gitu. Negara mana ya itu? Iya. Wisatanya 1,5 juta masuknya kan. Jadi kalau Fiverr-nya kan dia bisa mahal loh. Aku tiketnya sekian. Padahal dia bayarnya cuma $5 dibayarnya. Ya kan ngeri juga loh itu. Ngeri juga dia. Mungkin bisa pakai ini mungkin green screen. Bisa. Pakai pinjol. Pinjol. Pakai pinjol. Iya. Artinya gini loh, artinya bahwa di Fiverr itu jasa-jasa yang unik itu laku. Iya. Ya kan? Emang dia itu sebenarnya memfasilitasi orang-orang berkreativitas itu emang memfasilitasinya gitu dengan baik, dengan ya tinggal ininya lah apa non teknisnya kayak mungkin apa ngobrolnya gimana supaya dari obrolan itu konversi itu gimana. Jadi nggak melulu seunik apapun. Oke, memang suatu portofolio itu bakalan mempengaruhi kalau dalam presentasi itu tetap ya 50 ya. Tetap 50 tapi sisanya di situ. Ya tangan Tuhan pastilah ya. Tangan Tuhan itu bakalan jadi rezeki ya kan. Artinya bahwa kalau ada teman-teman yang pengen gabung ke Fiverr itu kalau dia nggak bisa desain, itu bisa juga dia punya ide kreatif apa yang bisa dijual di situ. Banyak Mas di situ Mas. Aku tuh pernah survei. Itu ada konversi bahasa asing ke Indonesia ke asing. Terus ada lagi jasa ketik. Ngetik itu ada. Terus apa lagi ya? Bahkan kalau bisa Excel itu ada. Terus apa lagi sih itu? OpenBO ada nggak? Aduh, maksudnya barang original. Barang original. Iya, maksudnya orang fisik bisa, ya nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak mungkin non fisik bisa kan? Ini logonya original gitu. Bisa. Iya. Aku mungkin nggak tahu arahnya kemana ya. Terus apalagi loh yang kamu tahu yang unik-unik service di jasa di Fiverr itu yang ya bisa mungkin bisa mancing teman-teman di luar sana yang pengen punya terinspirasi untuk gabung gitu. Doa itu termasuk ini loh ya, unik ya. Iya, itu kan universal ya. Itu bahasa apa tuh? Doanya dicantumin nggak? Waktu itu yang kamu tahu, yang kamu baca tuh. Lebih ke Christian. Beberapa setauku loh ya waktu yang aku lihat itu. Enggak, terus dia gimana loh videoin? Kayaknya ngirim MP4, kayaknya format MP4 deh. MP4 apa MP3 ya? Kayaknya di situ tuh kan bisa ini Mas, melampirkan bakalan formatnya itu seperti apa. Iya. Entah itu dia nanti minta yang MP3 cuma MP3 atau MP4 berupa video gitu. Kayak ada. Aku pernah searching tuh ada, dan itu pada waktu itu tuh ada berapa page. Berarti kan nggak dikit ya? Nggak dikit ya. Ada berapa page itu pada waktu itu? Iya. Serius, doa loh. Kayak I will remove your curse, kutukan, I will remove your black magic. Itu ada. Dan ada bayarnya? Ada.
kan ketahuan dia tuh udah terjadi berapa transaksi. Iya. Udah berapa kali terjadi buyer gitu loh. Jadi kan buyer meninggalkan ulasan kan. Itu ada, serius ada. Serius ada. Berarti Dan dia udah mencapai, pada waktu itu yang aku lihat itu udah level 2. Jadi kan di Fiverr itu ada sistem level ya kan. Iya. Ada yang new seller, level 1, level 2, top rated, terus apa sih itu yang dipilih langsung dari si Fiverr-nya itu. Apa itu? Jadi si desainer itu emang udah sangat berkompeten dan dia mungkin sangat terkenal. Jadi dia itu kayak ditawarin, bukan yang dia daftar tapi dia ditawarin. Aduh aku lupa apa namanya. yang desain logo Apple ya. Iya. Janov itu dia satu gignya aja $10,000 untuk satu logo. Iya. Aku lupa istilah apa sih itu, Fiverr apa ya? Choice apa gitu. Agak lupa aku. Iya di situ. Unik sekali ya. Doa. Kalau gitu sulap merah bisa dapat banyak ya kalau di order di ini. Aku kan bongkar trik sulap apa yang kamu bisa ya. Oh ya. Yang lebih ini lagi yang ini sih berkedok ini apa? Inilah dukun-dukun itu sebenarnya kalau yang mau migrasi ya, dukun-dukun yang mau migrasi, yang mungkin pasarnya nggak mau merugikan bangsa ini, bisa migrasi ke ini platform. Rugikanlah negara lain. Jangan orang kita sendiri gitu. Iya. Kamu nasionalis sekali ya. Iya. Benar. Kamu memang baiknya duduknya sebelah kiri sini. Maksudnya apa ya? Maksudnya iya. Enak sebelah kiri. Oh ya. Kamu lebih bagus di sebelah kiri. Bukan ini kan suatu ideologi ya? Oh bukan. Bukan ngarah ke situ kan? Bukan. Ada Merah. Merah itu kan artinya ini ya, enak. Enak Iya. Bukan mengarah ke semangat. tendensi ke suatu ormas. Oh enggak. Ormas yang Afiliasi enggak. Bergambar. Kayaknya ini tolong dikat aja ya. Tolong dikat aja, ini kayaknya vulgar banget ini. Saya masih mau podcast, saya masih pengen panjang ya. Saya masih pengen panjang. Enggak tendensi kemana-mana. Enggak, iya benar. Iya kan. Kan Ada banyak. sapi, ada ya kan? sapi, Kambing. terus, iya. Ada apa? Contohnya ya. Agak pusing ya, agak ini apa? Adrenalin rush ya. Oke. Sekarang kamu kembali lagi ke 99 gimana? Ngerasain di 99? Kembali lagi kontes. Sudah earning ya, makanya mukanya berseri-seri ya. Gitu ya? Gitu kelihatan banget ya. Oh. Jadi dolar dari Fiverr sama dolar dari 99 itu beda. Auranya tuh ya kalau kemasukan tuh beda. Jujur sih ya, kalau misalkan si Fiverr ini pas lagi asik, milih si hijau aku. Milih si hijau? Iya, daripada si oranye. Padahal hijau potongannya banyak loh. Tapi tetap aja, karena ini ya, akumulasi. Karena akumulasi. Tapi ya itu. Tapi nyaman mungkin ya. Kalau nyaman tuh nggak bisa diapa-apain loh. Lebih ke kepepet mas. Jujur aja, lebih ke kepepet. Kita itu harus beradaptasi. Iya. Kan? Misalkan nggak didukung di sini ya didukung di sini. Itu kan mirip ada ya kan. Yang habis teriak-teriak ini terus tiba-tiba tahu-tahu kesini gitu kan ada kan. Ada. Nggak tahu siapa lah itu. Serem ya. Serem sekali ya saya. Iya. Baik kayaknya kita akhiri aja karena ya ini sudah semakin larut malam. Jadi harapanmu Danu, kalau kamu harapanmu untuk negara ini atau mungkin anak-anak muda yang akan menjadi angkatan kerja. Ini serius nih mau diakhiri nih? Oh, iya diakhirin aja Oke, kalau misalkan harapan sih untuk anak-anak muda ya lebih ini sih ya. Pastinya gini, kamu lihat di Indonesia itu kan dunia kerja freelance itu mulai mengalami peningkatan ya. Kamu titip pesannya apa buat mereka? Atau kamu tuh harus jaga kejujuran, kamu harus jaga karya, berproses segala macam. Apa pesan kamu? Itu pasti ya. Kalau untuk pesan yang itu pasti. Kalau bisa menambahkan mungkin kalau
ini gimana? Secara menyeluruh, anak muda secara menyeluruh atau Iya, angkatan atau kerja kita yang misalnya pengen shifting ke dunia freelance. Oh, berarti itu. menyeluruh ya, Menyeluruh enggak yang udah kesini ya? Enggak lah, yang baru-baru. Ya kalau misalkan tertarik ke dunia freelance itu pelajari dulu. Tetap harus dipelajari. Enggak mungkin segala sesuatunya enggak dipelajari dulu sebelum ini langsung nyemplung, tiba-tiba nyemplung gitu, tapi lu tenggelam, gitu kan, lu nggak bisa survive di situ, ya udah capek, terus juga sia-siain waktu juga, mendingan belajar aja dulu, ya nyoba-nyoba sambil nyoba-nyoba karena itu kan pasti ada yang namanya trial and error itu juga, terus ya jaga semangat pasti, terus mulai ini jaga ini juga sih apa? Saling mengingatkan sama teman-teman, mungkin kalau yang bahasanya itu etika ya, mungkin kurang bijak untuk mungkin bisa diingatkan. Soalnya kan ini ladang rame-rame gitu loh, sedangkan ini bukan dari negara kita. Kalau sampai terjadi sesuatu di katakanlah di banned gitu ya, negara kita tuh udah di banned, di blacklist. Tahu tuh ada situsnya yang udah nge-blacklist Indonesia gitu. Ada beberapa gitu. Amit-amitnya yang sekarang ini masih mempercayakan Indonesia ini masih diberi kesempatan dibuka nih, bisa nih para mungkin pekerja freelance-nya bisa terjun di situ juga, mulai belajar juga yang namanya etika gitu. Jadi supaya ladang bersama ini tetap berlangsung gitu. Kan untuk hasilnya itu tetap dari ini ya, dari kita pribadi gitu. Rajinnya seperti apa itu nggak bisa dipungkiri, tetap harus dari diri kita. Nggak ada yang namanya kayak apa? Lu males-malesan, lu cuannya banyak tuh nggak ada itu kayak gitu. Ya, baik. Tapi kita sebenarnya nggak perlu khawatir kalau di ban loh. Gimana? Karena negara kita akan membuat sebuah platform yang akan menyainginya. Jangankan itu, Google pun akan kita bikin. Akan kita blok, percaya Mas. Udah nggak punya, ya kan, nggak bisa bikin, sosokan ngeblok, ya kan. Itu. Oke, teman-teman semuanya, karena ini sudah sangat larut malam dan kayaknya pembicaraan kita semakin melebar dan menjerumus tidak hanya di pinggir tapi langsung masuk ke dalam jurang, maka teman-teman terima kasih untuk waktunya. Disclaimer, barusan yang ngomong ngeblok itu kondisinya aku lagi delusi. Delusi ya benar. Nggak sadarkan diri. Barusan aja kesadarannya datang. Oh ya. Ya udah itu aja, kalau silakan closing. Oke. Kalau mau disomasi Mas Adi ya. Saya kan punya backing. Pak, saya kan punya backing ya, saya panggil Papa. Serem ya? Oh serem dong. Lolos ya. Jadi teman-teman, begitu edisi podcast kali ini kita bersama Tuan Takur dan Cepu Desain Indonesia, si Mr. Wisnu. Jika nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas bisa langsung komen di bawah. Nanti kita usahakan untuk bahas satu persatu. Atau mungkin teman-teman pengen mengusulkan saran untuk kita nge-review atau membahas platform-platform yang lain, boleh. Nanti kita bisa komentar di bawah dan saya pastikan nanti saya atau admin akan meresponnya. Begitu teman-teman sekalian, kami dari tim Indonesia Merdeka Bekerja mengucapkan terima kasih untuk selama ini dukungannya selama 1 bulan terakhir ketika mengupload video dan mendapat respon yang positif dari teman-teman semuanya. Sekali lagi selalu semangat, salam dan bahagia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adi.